Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10, Guru Dharma. Shen Faxiang Sutra Teratai episode 1214. Persembahan terbaik di alam manusia sebagai balasan atas budi luhur Buddha. Hendaknya memuliakan dan menegakkan sutra ini, serta membangkitkan ikrar agung, berbulat hati untuk mendekatkan diri dan memberikan persembahan, mendekatkan diri pada orang yang lebih senior, serta membentangkan jalan dengan cinta kasih sebagai tanda penghormatan kepada mereka, bertulus hati pada orang yang lebih junior, menaruh belas kasihan, menyayangi dan melindungi mereka. Selama banyak kehidupan, para makhluk adalah beban yang dipanggul oleh pundak Buddha. Hendaknya menegakkan sutra di mana-mana sebagai balasan atas budi luhur Buddha. Kita harus bersungguh hati. Hendaknya memuliakan dan menegakkan sutra ini, serta membangkitkan ikrar agung. Kita harus mewariskan dharma di dunia. Ketika batin manusia memiliki dharma, maka prinsip akan ada di hati mereka. Jika tidak ada prinsip kebenaran di hati manusia, maka tidak akan ada jalan untuk dilalui. Jalan di dunia, kita harus sangat jelas. Bagaimana datang ke dunia, bagaimana menapaki jalan di dunia ini. Ini dinamakan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus menggunakan cinta kasih. Cinta kasih adalah cinta kasih universal tanpa pamrih. Cinta kasih murni tanpa ternoda. Ini barulah jalan agung Bodhi dari pencerahan yang sesungguhnya. Orang yang tersadarkan, batinnya tidak akan terpengaruh oleh hal duniawi. Berbagai noda seperti asmara, cinta, serakah, dan kemelekatan. Orang yang tersadarkan tidak akan tercemari, tetapi batin menyimpan cinta kasih universal di dunia, maka disebut sebagai berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ini adalah makhluk yang tercerahkan. Inilah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang tidak boleh kurang di dunia. Sutra Teratai sepenuhnya mengatakan kepada kita, mengharuskan kita membentangkan jalan ini di dunia untuk jangka waktu yang lama, supaya orang memiliki sebuah jalan untuk ditapaki. Ini adalah ajaran mencapai kebudaan. Prinsip kebenaran ini harus selamanya dibentangkan di dunia. Buddha datang ke dunia membabarkan Dharma, baru mendekati 50 tahun. Dalam waktu 40 hingga 50 tahun ini, beliau mengajar dan membimbing kita, mulai membuat kita memahami penderitaan di dunia ini. Banyak ketidakkekalan di dunia. Batin manusia di dunia dipenuhi oleh kerisauan, dan niat buruk selalu berubah, supaya kita tahu bahwa semua dimulai dari sebersit niat pikiran di dunia. Sebersit niat sesama orang tidak beraturan, telah terpisah dari prinsip kebenaran di dunia. Satu tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia, yaitu agar jalan ini terbentang dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh keluar dari jalur, berjalan mengikuti arah ini. Dengan sendirinya, Anda akan selamat. Secara natural, jalan ini aman dan mulus. Datang ke dunia membentangkan jalan batin. Selesai membentangkan jalan kebenaran bagi batin manusia, ini adalah jalan Bodhi yang agung. Di masa lampau menggunakan berbagai jenis metode terampil untuk memandu kita untuk datang ke jalan Bodhi yang lurus dan agung. Akan sangat mudah ditapaki. Akan tetapi kita sebagai manusia, makhluk yang keras kepala, ingin menghapus kerisauan, kegelapan batin, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dilihat dari permukaan, saya mengerti
telah memahami. Saya menghormatinya. Saya bersedia untuk membangkitkan tekad. Akan tetapi, makhluk hidup yang banyak memiliki banyak kerisauan. Lingkungan demikian cerdas dan unggul, mudah menerima dharma, akan tetapi juga sangat mudah tergoda oleh kerisauan. Ini adalah kita di dunia, sehingga tidak mudah terlepas, yaitu di sini. Maka kita harus membangkitkan tekad, jalan yang akan dilalui sangat panjang. Dengan batin yang penuh rasa hormat, menegakkan sutra ini, serta membangkitkan ikrar agung. Kita harus membangkitkan tekad untuk menerima sutra ini. Sang Buddha menggunakan akumulasi waktu yang sangat panjang, menggunakan waktu 40-an tahun untuk mengajarkan sampai usia senja. Umur sudah tua, harus dengan sangat jelas agar semua orang memperhatikan sutra ini. Sehingga beliau pun mulai memuji. Orang yang dapat menegakkan sutra ini adalah dengan cinta kasih. Cinta kasih tanpa pamrih. Di dunia, dengan meminjam masalah antar manusia untuk menunjukkan prinsip kebenaran ini. Banyak penderitaan pada masalah antar manusia. Prinsip kebenaran membangkitkan cinta kasih untuk membimbing dan membentangkan jalan. Ini adalah Sang Buddha kembali memuji orang yang menegakkan sutra, baik satu kata maupun sebait, ataupun menegakkan seluruhnya, membaca dan melafalkan, menyalin, membabarkan, melatih diri seperti yang dikatakan, dan lainnya. Dalam hal Sang Buddha sangat bersungguh hati di dalam bab ini, dengan harapan semua orang dapat menghormatinya. Jadi, kita sendiri sebagai pendengar, kita sendiri harus membangkitkan tekad terhadap sutra ini. Sutra teratai yang menakjubkan. Kita harus senantiasa memuliakannya. Kita harus juga baik-baik menerima dan menegakkannya. Ajaran dalam sutra ini, kita harus membangkitkan ikrar agung. Kita sendiri harus menerima dan menegakkannya, juga harus menghormati pada orang lain yang menerima dan menegakkannya. Ketika orang lain menerima dan menegakkannya, kita harus ikut bersukacita. Kita harus memuji mereka. Kita harus membangkitkan ikrar agung. Yang terbaik adalah diri kita sendiri, mampu mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi, harus berbulat hati dan mendekatkan diri dan memberikan persembahan. Bukan hanya diri kita yang harus menerima dan menegakkan, tetapi ketika orang lain menerima dan menegakkannya, kita juga harus mendekatkan diri dan harus memberikan persembahan. Sering mendengar di bedah buku, saya mendengar dengan sangat sukacita. Saya ingin memulainya. Saya ingin mereview kembali. Bukan hanya saya sendiri yang harus mereview kembali, tetapi saya juga ingin menyuruh semua orang untuk mereview secara bersama. Saya juga ada mendengarnya. Ada orang yang berinisiatif untuk mereview kembali, membahasnya dan mendengarkannya kembali. Saya juga harus membangkitkan rasa bersukacita. Saya juga harus segera berpartisipasi. Semakin banyak orang, semakin besar energinya. Semua orang menjadi lebih tertarik untuk membaca dan melafal kitab sutra ini. Setelah mendengar sutra, sedikit banyaknya akan meresap ke dalam batin. Dengan meresap ke dalam batin, dengan sendirinya bisa mengubah tabiat buruk kita yang dulu, mengubah konsep yang salah setelah mendengar sutra, kemudian evaluasi kembali, mengintrospeksi diri sendiri. Saya juga memiliki perilaku yang salah seperti ini. Saya harus segera mengubahnya. Setelah kita mengubahnya, keluarga kita akan merasa bersukacita. Teman dan kerabat yang mengenal kita, sebenarnya kekuatan apa yang membuat orang ini bisa berubah? Setelah menyelidikinya, karena dia menyadari dan menerima makna dari sutra ini. Setelah mendengar dan memahami prinsip kebenaran secara tuntas, serta meresap ke dalam batin.
sehingga jalan batin kita berubah arah dari jalan yang salah menjadi arah jalan yang benar. Dengan sendirinya, Dharma ini akan menjadi semakin luas. Demikianlah mengapa kita semua orang harus bersungguh hati untuk membabarkan Dharma dapat mengubah batin orang lain. Jadi terhadap orang yang senior, kita belajar ajaran Buddha, kita harus menghormati dengan hati yang penuh hormat. Mendekatkan diri pada orang yang senior. Dia lebih giat dalam menerima dan menegakkan sutra daripada saya. Terhadap membaca dan melafalkan, dia lebih memahaminya dan meresap ke dalam hati dibandingkan dengan saya. Dia meresap ke dalam hati. Analisisnya lebih mendetail daripada saya. Dia berada di atas saya dalam hal sutra ini, karena dia lebih memahaminya sampai tuntas daripada saya. Jadi, saya seharusnya mesti menghormatinya. Maka ini disebut sebagai orang yang senior. Sama seperti masa sekarang ini yang kita panggil kakak kelas, yaitu orang yang lebih duluan menerima daripada saya. Adalah orang yang setelah menerima kemudian lebih mendalami daripada saya. Orang yang lebih memahami daripada saya. Oleh karena itu, ini adalah Dharma berada di atas kita. Maka kita harus menghormatinya. Jadi, mendekatkan diri pada orang yang senior. Kita harus segera mendekatkan diri pada mereka, yaitu orang yang telah membina diri dan memiliki kebajikan. Kita seharusnya lebih mendekatkan diri, maka kita harus memiliki hati mendekatkan diri, yaitu dengan menggunakan cinta kasih. Dengan menggunakan cinta kasih dalam membentangkan jalan sebagai tanda hormat. Kita sering mengatakan menggunakan cinta kasih dalam membentangkan jalan untuk membantu orang supaya dapat berjalan. Dengan melihat jalan ini telah begitu terang benderang, jalan ini harus dengan semua orang bersama-sama membentangkannya. Oleh karena itu, setiap orang harus mengikuti Dharma dari sutra ini. Arti dari sutra ini, kita sudah menghormati, mendekatinya, maka kita harus mengikutinya dengan menggunakan cinta kasih dalam membentangkan jalan, agar setiap orang di dunia ini dapat berjalan bersama-sama. Ini berarti Dharma ini Anda sudah menyetujuinya. Menyetujui untuk meresap ke dalam hati. Jadi Anda juga mendedikasikan diri untuk melakukan ini. Ini adalah kekuatan dari cinta. Terhadap orang yang lebih junior, bertulus hati, menaruh belas kasihan, menyayangi dan melindungi. Terhadap orang yang lebih junior, harus katakan, mendengarkan sutra, dia masih belum mendengarkan, atau saat ini baru memulai mendengarkannya, membangkitkan tekad baru, orang yang baru belajar atau praktisi pemula, kita juga harus menghargainya, menghargai sebersit niat pikiran mereka, akar di jalan kebudaan. Benih ini baru mulai berakar di dalam tanah, tumbuh bertunas menghadap atas. Kita harus dengan hati yang welas asih untuk menghargai. Benih ini baru saja bertunas. Kita harus merawatnya dengan cermat. Merawat tunas dari benih ini. Harus menggunakan hati yang tulus. Satu pohon besar dapat menghalangi sinar matahari, dapat menghalangi angin. Namun, sebuah benih yang baru bertunas membutuhkan orang untuk merawatnya. Ini membutuhkan kasih sayang yang tulus untuk merawat benih ini, tunas yang baru saja tumbuh. Kita harus merawatnya dengan baik. Yang tidak tahan terhadap terik matahari, kita harus memberikan sedikit naungan untuknya. Tanah terlalu kering, kita harus menyiraminya. Dengan cara ini, tunas kecil ini bisa perlahan-lahan bertumbuh menjadi pohon kecil. Di masa depan akan menjadi pohon besar yang dapat menghalangi sinar matahari, memberikan orang-orang keteduhan. Ini membutuhkan hati yang tulus untuk menyayangi orang yang baru membangkitkan tekad, menjaganya dengan cinta kasih dan menyayangi,
harus selalu memiliki hati demikian. Maka, jalan kebenaran kita baru akan sehat dan kuat. Semakin sehat, semakin kuat dan bertumbuh besar. Jalan kebenaran ini berada di dunia. Benih yang kecil juga dapat menjadi hutan bodi. Maka dari itu, kita harus sering ingat, Sang Buddha memikul seluruh beban para makhluk. Sang Buddha terus datang ke dunia selama banyak masa kehidupan, menyayangi seluruh makhluk hidup seperti menyayangi putra bungsu. Dengan cara ini, Sang Buddha dari satu kehidupan ke satu kehidupan memikul kita di pundaknya. Tanggung jawab menyayangi dan melindungi seluruh makhluk. Sang Buddha menganggapnya sebagai sesuatu yang seharusnya dipikulnya. Bagaikan seorang ayah yang maha welas asih, juga merupakan maha guru pembimbing bagi para makhluk. Seluruh jiwa kebijaksanaan dan akar pencerahan kita adalah mengandalkan welas asih Sang Buddha, yang demikian mengarahkan dan menggandeng kita, membuat semua orang dapat mengetahui ada jalan kebenaran ini. Bagaimana berkontribusi bagi orang banyak, sama seperti di penghujung tahun 2014, yaitu tahun 2014 akan menuju ke tahun 2015. Pada saat ini, topan dan banjir besar melanda Malaysia. Bencana sangat besar. Bencana topan itu, bencana banjir, benar-benar merendam seluruh Malaysia bagian utara, termasuk beberapa provinsi. Seluruh insan ceci Malaysia bersatu bersama, benar-benar layak menyandang nama itu. Hati bertaut hati, membentangkan cinta kasih universal ke seluruh Malaysia. Cinta kasih seperti ini ditampilkan oleh mereka semua. Bantuan bencana setiap hari dari Penang, naik pesawat menuju ke utara, naik pesawat ke pantai timur Malaysia untuk bersumbangsi membutuhkan waktu sangat lama. Setiap hari mencarter penerbangan seperti itu, yang lebih dekat akan naik bus. Jika ada air, masih harus perjalanan dengan perahu, karena air sangat banyak. Ada air di jalan, mobil tidak bisa lewat, maka menggunakan perahu. Sangat sulit. Pekerjaan membantu bencana saat bantuan bencana sebenarnya jika diutarakan prosesnya sangat panjang. Mulai dari memberikan bantuan melalui upah kerja, semua orang, insan ceci, bergabung dengan orang yang menerima bantuan lewat upah kerja. Membimbing mereka bagaimana membersihkan, membimbing mereka bagaimana cara kerjanya, mulai dari rumah penduduk hingga gereja, masjid hingga sekolah, semuanya dibersihkan seperti ini. Benar-benar melihat mereka bersumbangsi seperti ini, karena agama yang berbeda, awalnya juga mengalami berbagai kesulitan, tetapi dengan ketulusan mendekati mereka, dengan ketulusan mengasihani mereka, mengasihi, mencintai mereka, cinta kasih ini, mendekati mereka dengan ketulusan dan penuh hormat. Dengan demikian baru bisa menyatukan semua orang. Sumbangsih cinta kasih ini hasilnya adalah perasaan syukur, berterima kasih. Penanggulangan bencana darurat ini berikutnya adalah terus mendampingi sampai sekarang. Di daerah bencana, insan ceci masih tetap mendampingi mereka. Juga membangun kembali rumah untuk mereka. Ada puluhan keluarga di proyek tersebut juga membangun rumah untuk mereka. Ini semua adalah kekuatan cinta kasih seorang bodhisatwa dunia. Bersumbangsi tanpa henti. Berikutnya adalah memberikan pendidikan kepada mereka. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Mendidik mereka melakukan pelestarian lingkungan, sering ke tempat tersebut, menggerakkan pelestarian lingkungan, penduduk setempat tersentuh dengan ketulusan cinta kasih dari ceci. Mereka menunjukkan rasa hormat, menerima dengan rasa kagum. Di antara warga setempat, ada seorang wanita yang memulai upaya ini. Rohana, wanita ini mulai menggerakkan orang-orang.
Ia menjadikan lahannya sebagai pusat daur ulang, mulai mempropagandakan ini ke seluruh desanya, meminta orang-orang untuk tidak membakar sampah. Dia mengajarkan kepada mereka. Saat itu, Ceci datang mengajarkan tentang daur ulang kepada kita. Mesti mendaur ulang sumber daya, berharap agar semua orang menunjukkan rasa hormat dan memberikan cinta kasihnya kepada dunia. Jadi, ia menggunakan prinsip kebenaran untuk berbagi kepada mereka. Semua orang mendengarnya dan merasa bahwa ini masuk akal. Mengapa bencana bisa begitu besar? Kita harus menghormati langit dan mengasihi bumi. Kita tidak boleh terus membakar sampah dan menimbulkan polusi sebesar ini. Iklim tidak seimbang, mungkin karena kita terus membakar sampah, sehingga mereka mulai berhenti membakar sampah. Sekarang mereka mendaur ulang segala botol, sekarang relawan daur ulang sudah hampir 100 orang. Cara mereka melakukannya di sana sama seperti di Taiwan. Mereka mengikat dengan rapi dan memasukkannya ke dalam kantong dengan rapi dan menumpuknya dengan teratur. Ini sangat menyentuh orang yang melihatnya. Bencana yang demikian parah kali ini sungguh besar sekali kekuatan yang perlu dikerahkan dan menggerakkan begitu banyak orang. Mereka bersumbangsi tanpa pamrih, bahkan menggunakan dana pribadi. Mereka berkumpul bersama untuk membantu daerah terdampak bencana. Orang-orang pada area bencana ini terdiri dari umat berbagai agama. Kini semua orang telah membuka tembok pembatas dari agama mereka. Pada saat bersamaan, mereka menanggapi panggilan untuk melestarikan lingkungan. Mereka semua datang melakukan bersama. Ini adalah prinsip kebenaran. Dengan prinsip kebenaran, mereka menggunakan cinta kasih untuk membentangkan jalan. Mereka menunjukkan rasa hormatnya, melakukan daur ulang untuk membalas kebaikan. Dia bilang begini, "Saya lakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatku." Relawan Ceci datang kemari dan mengajarkan kita semua ini. Maka, kita mesti memberi hormat kepada langit dan bumi dan menerima para relawan Ceci yang mengajak kita ikut serta dalam pelestarian lingkungan ini. Lihatlah, bukankah kita dengan perasaan tulus menyayangi dan menjaga umat manusia dan menjaga bumi? Dengan begitu, perasaan kasih sayang yang tulus ini benar-benar telah membuahkan respon demikian. Melihatnya sungguh membuat terharu, sehingga kita mesti bersyukur kepada Buddha dan membalas budi Buddha. Desa tersebut, mereka hendak membalas budi insan Ceci, adalah dengan praktek nyata melakukan daur ulang. Bagaimana dengan kita, murid dari Buddha? Kita juga mesti menegakkan dan melafalkan sutra, dan melakukan praktik nyata untuk membalas budi kepada Buddha yang membawa kita di beban pundaknya. Kita mestinya membalas budi kepadanya. Kasih sayang Buddha kepada kita, perasaan kasih sayang ini kepada kita semestinya juga harus bersyukur dengan penuh kesungguhan hati dan membalas budi luhur Buddha. Mari kita melihat naskah sutra yang sebelumnya. Kemana saja orang ini pergi? Orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, secara hormat memberikan persembahan, menjunjung dan memujinya. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Artinya adalah orang yang menegakkan sutra. Sutra itu lengkap ada di sana. Bukan hanya menegakkan, juga membaca, juga melafalkan, juga menjelaskan, juga membina diri sesuai dharma. Ini adalah keseluruhan dari sutra ini. Kelengkapan dari sutra ini adalah seperti seluruh tubuh dari Tathagata. Oleh karenanya arah itu, kita seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Harus ke arah itu untuk memberi penghormatan. Bahkan, kita harus sepenuh hati mengatupkan telapak tangan secara hormat memberikan persembahan, menjunjung dan memujinya. Ditambah dengan menggunakan persembahan berupa wewangian bunga, keyura, dupa bubuk, dupa salep,
dupa bakar, tirai sutra, panji, pakaian, makanan halus, dan musik. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Ini adalah menggunakan berbagai macam benda yang berwujud untuk mengungkapkan ketulusan hati yang tak berwujud, membuat prinsip kebenaran yang tidak berwujud menjadi berwujud, membangkitkan tekad bodhisattva adalah di dalam hati yang tidak terlihat. Misi kehidupan dari tekad bodhisattva adalah harus menggunakan cinta kasih untuk membentangkan jalan memasuki kumpulan orang banyak. Ini adalah yang berwujud. Oleh karena itu, dengan prinsip kebenaran yang tak berwujud, menjadi metode yang berwujud untuk bersumbangsi. Ini semua dinamakan secara hormat, menjunjung, mengikuti prinsip kebenaran ini, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini juga adalah menjunjung dan memberi penghormatan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, persembahan terbaik di alam manusia diberikan padanya. Mestika surgawi hendaknya ditaburkan di atasnya. Kumpulan mestika surgawi hendaknya dipersembahkan padanya. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Mampu menegakkan sutra ini dengan sangat lengkap dan juga membina diri sebagaimana yang dikatakan. Orang seperti ini pantas untuk kita beri persembahan, karena kita hendak menggunakan persembahan terbaik di alam manusia, pemberian persembahan yang tertinggi, pemberian persembahan yang kita semua katakan, hati yang paling tulus untuk memberikan persembahan. Persembahan terbaik di alam manusia diberinya padanya. Persembahan terbaik di alam manusia diberikan padanya. Segala persembahan terbaik dan menakjubkan di alam manusia diberikan kepada orang yang menegakkan sutra ini. Ini adalah persembahan terbaik dan menakjubkan di alam manusia, adalah persembahan yang paling tulus, seperti yang barusan dikatakan. Insan ceci dari Malaysia itu menghadapi daerah bencana, bersumbangsi dengan begitu bersungguh hati. Ini adalah balas budi luhur Buddha yang paling besar terhadap Sang Buddha, yang adalah penghormatan yang paling atas. Desa itu dengan setulus hati melakukan daur ulang, yang adalah bentuk rasa syukur masyarakat terhadap insan ceci. Persembahan yang penuh hormat, ini juga adalah sumbangsi mereka. Ini adalah seperti demikian antar sesama, bersama-sama saling menerima ajaran dan mempraktikannya secara nyata. Ini semua dinamakan memberi persembahan. Persembahan, ada persembahan dengan materi atau benda, ada persembahan menghormati dengan badan jasmani, ada persembahan dengan praktik dalam tindakan nyata. 3 jenis persembahan. Dengan persembahan dari praktek nyata adalah yang paling tinggi, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, segala persembahan terbaik dan menakjubkan di alam manusia. Ini berarti Dharma sudah meresap ke dalam batinnya. Dharma meresap ke dalam batinnya, bersedia bersumbangsi. Inilah Dharma yang paling menakjubkan. Dharma dapat meresap ke dalam batin orang, mengembangkan kegunaannya. Ini adalah Dharma yang paling menakjubkan, menggunakan cara demikian untuk memberi persembahan. Diberikan kepada orang yang menegakkan sutra ini. Menggunakan cara demikian, praktik dalam tindakan nyata untuk membalasnya. Jadi sering mendengar insan ceci mengatakan, Master, kami akan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong untuk membalas budi Master. Jika demikian, saya akan sangat bersukacita. Bersukacita melebihi apapun. Ini tidak berbentuk, tetapi masyarakat harmonis dan bersatu, ini semuanya adalah dari satu hati. Masyarakat satu hati. Persembahan yang paling tinggi. Kita mau memberi persembahan kepada Buddha, juga demikian kita harus menggunakan cinta kasih yang tertinggi dan tiada tara. Memasukkan Dharma ke dalam batin, mengungkapkannya keluar,
untuk membalas budi luhur Buddha. Mestika surgawi hendaknya ditaburkan di atasnya. Ini adalah meminta para dewa untuk menaburkan bunga dan mempersembahkan mestika. Menaburkan bunga seperti kita bersukacita setelah mendengarkan Dharma, bersukacita dalam Dharma, hati berbunga-bunga. Ini seperti menaburkan bunga. Aku bersukacita setelah mendengar Dharma, bukan hanya bersukacita, aku juga harus mempraktikkan dengan tindakan. Aku akan membentangkan jalan dengan cinta kasih. Ini benar-benar menampilkan bahwa aku bersukacita, aku menerima. Aku telah mempersembahkan mestika yang terhormat. Permata ini adalah gudang mestika di dalam batin kita yang dipersembahkan. Bukankah demikian dengan perumpamaan anak malang? Sesepuh yang kaya itu mendekatkan diri pada anaknya yang miskin dan malang. Terhadap anak-anak ini, dibimbing sedemikian secara perlahan-lahan. Sebagian dari harta kekayaan ini adalah milikmu. Ini sebagai perumpamaan ketika Sang Buddha mengatakan, ajaranku setelah kalian menyerapnya itu menjadi milik kalian. Di dalam hati setiap orang terdapat gudang mestika. Kita harus menampilkan gudang mestika kita, lalu mempersembahkannya. Setiap orang dari kita kaya raya. Setiap orang memiliki kebijaksanaan. Setiap orang dapat menggunakan kumpulan mestika tiada tara. Mengumpulkan mestika yang tiada tara, lalu mempersembahkannya. Ini merupakan gabungan dari berbagai macam cinta kasih, dengan berbagai macam metode masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Inilah mestika Dharma bagi yang menegakkan sutra, menegakkan Dharma dan menyerapnya ke dalam hati. Kekayaan batin ini dengan gudang mestika ini dipersembahkan kepada Buddha, maka dikatakan, kumpulan mestika surgawi hendaknya dipersembahkan padanya. Kumpulan dari segala mestika di alam surga seharusnya dipersembahkan kepada orang yang menegakkan Dharma. Kumpulan mestika surgawi adalah hati kita dan hati Buddha bergabung menjadi satu, seperti sebagaimana hati Buddha menjadi satu dengan alam semesta. Prinsip kebenaran yang sama, kita harus bersungguh hati. Setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan. Sang Buddha dapat mencapai kebudaan, kita juga dapat mencapai kebudaan. Jadi, ketika menemukan pengetahuan intuisi bawaan kita, inilah kumpulan mestika surgawi. Hati nurani adalah pengetahuan intuisi bawaan. Dengan pengetahuan intuisi bawaan kita, memanfaatkan kemampuan intuisi kita. Dengan demikianlah, mempersembahkan ini disebut kumpulan mestika surgawi hendaknya dipersembahkan padanya. Pengetahuan intuisi bawaan kita menyatu dengan surga. Kita memberi persembahan diri kita sendiri. Inilah kekuatan cinta kasih. Sehingga dikatakan, kumpulan dari segala mestika di alam surga seharusnya dipersembahkan kepada orang yang menegakkan Dharma. Orang yang menegakkan Dharma menggunakan kebijaksanaan mereka, menggunakan cinta kasih mereka, dengan tekad yang teguh untuk membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan sutra ini, melatih diri sesuai Dharma, menyebarkan Dharma ke seluruh dunia. Kita dengan ini mengungkapkan dalam hati kita juga telah menerima pengajaran hati nurani kita. Niat pikiran dari hati nurani telah diungkapkan. Demikianlah memberi persembahan. Sesungguhnya, jika kita menjelaskan dengan cara ini, kita dapat senantiasa memberikan persembahan. Jika tidak, kita mungkin sering merasa kumpulan mestika surgawi ini dari mana kita mendapatkan mestika surgawi untuk memberikan persembahan. Sebenarnya sutra ini hanya satu perumpamaan saja. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati pengetahuan intuisi bawaan dan hati nurani. Kita sering mengatakan,
Kamu juga harus memiliki sedikit hati nurani. Hati nurani adalah pengetahuan intuisi bawaan. Dengan pengetahuan intuisi bawaan, kita dapat memanfaatkan kemampuan intuisi kita. Kemampuan intuisi kita dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Beginilah cara kita memberikan persembahan. Ini adalah kumpulan mestika surgawi untuk memberikan persembahan. Selanjutnya, Naskah Sutra mengatakan, kenapa demikian? Dikarenakan orang ini senang membabarkan dharma. Orang-orang yang dalam seketika mendengarnya, mereka segera akan mencapai yang paling akhir, Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Mengapa kita harus memberi persembahan dengan sesuatu yang berharga dan tulus? Mengapa demikian? Karena orang ini sungguh membaca Sutra Teratai dan membabarkan nilai kebenaran di dalamnya, menyebarkan dharma secara luas ke dunia. Karena orang ini membabarkan dharma dengan sukacita, dan dia juga telah menegakkan sutra, membaca dan menyalin, kata demi kata sudah terpahat dalam hatinya, terukir ke dalam batinnya. Sehingga dia dengan senang membabarkan dharma. Segalanya adalah dharma di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena demikian, maka orang-orang yang dalam seketika mendengarnya, tubuhnya berada dalam dharma, dan kehidupannya juga berada dalam dharma, sehingga mudah untuk memahaminya. Saat kita mendengar, akan mudah memahaminya. Jelas akan nilai kebenaran. Mereka segera akan mencapai yang paling akhir, Anuttara Samyak Sambodhi. Seperti yang tadi disampaikan, hati berbunga-bunga karena bersukacita, yang mendorong kita untuk bersukacita dalam dharma, bersukacita terhadap dharma ini, dan meresap ke dalam batin. Sungguh sangat bersukacita. Jika membicarakan tentang dharma ini, maka dalam hati akan timbul rasa sukacita. Demikian menjadi tercerahkan, akan sangat cepat tercerahkan. Ini menjelaskan kalau orang yang membaca dan memuji sutra ini membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada para makhluk. Dikarenakan mampu membaca dan melafalkan sutra teratai ini, maka manfaat dari pembabaran dharma ini dapat membuat orang-orang yang mendengarnya untuk mencapai pencerahan tertinggi sampai paling akhir. Inilah guru dharma dari alam manusia, jadi adalah sangat layak dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa membaca dan melafalkan sutra ini serta membabarkan dharma bermanfaat bagi makhluk hidup. Menguraikan sutra ini dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Dikarenakan mampu membaca dan melafalkan sutra teratai ini, mereka membaca dan melafalkan sutra bunga teratai dharma yang menakjubkan ini. Jadi, makanya manfaat dari pembabaran dharma ini, dharma yang mereka babarkan dapat bermanfaat bagi orang banyak, bisa bermanfaat bagi dunia dan menyucikan hati manusia, dapat membuat orang-orang yang mendengarnya untuk mencapai pencerahan tertinggi sampai paling akhir. Ketika mereka mendengarkan dharma ini, mereka dapat membangkitkan hati sukacita. Ketika mereka memasukkannya ke dalam hati, mereka juga dapat menerima dan menjunjungnya. Mereka juga dapat mengukirnya di dalam benak mereka dan mencapai yang tertinggi. Oleh karena itu, inilah guru dharma dari alam manusia. Mereka adalah guru dharma dunia. Orang-orang ini adalah guru dharma dunia. Jadi adalah sangat layak dimuliakan. Karena itu, kita harus menghormati mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan orang ini senang membabarkan dharma. Ini dikarenakan orang ini senang membabarkan dharma. Jadi, mereka memberikan persembahan dengan cara ini. Itulah niat mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan orang ini senang membabarkan dharma. Dari itu, orang yang membangkitkan niat untuk memberikan persembahan ini, apa maksudnya? Ingin mendorong orang ini
agar senang membabarkan Dharma, menjelaskan maksud dari layak diberikan persembahan tadi, demi meminta guru Dharma agar senang membabarkan Dharma, membuat orang-orang segera mencapai kebodian. Ini demi menasehati kita setiap hari. Seharusnya juga harus bersukacita. Mendengarkan Dharma dengan sukacita. Bersukacita membabarkan Dharma. Bersukacita menyebarluaskan Dharma, supaya ajaran ini menyebar luas di dunia. Ini menjelaskan setiap orang seharusnya membangkitkan hati sukacita untuk memberi persembahan. Seharusnya memberi persembahan, seharusnya dihormati. Inilah kita harus baik-baik bersungguh hati. Di tempat sutra ini berada, kita harus membangkitkan hati sukacita, apalagi mendengar orang melantunkan sutra, mendengarkan orang membabarkan sutra, kita harus membangkitkan rasa hormat. Sehingga demi meminta guru Dharma agar senang membabarkan Dharma, membuat orang-orang segera mencapai kebodian. Setiap orang bisa menjadi guru Dharma. Kita juga meminta kita sendiri melantunkan sutra, menegakkan sutra, membabarkan sutra. Kita, setiap orang juga punya cara untuk menyebar luaskan kitab sutra. Kita demikian bersumbangsi, juga berharap kita dapat melakukannya, sehingga meminta kita sendiri juga menjadi guru Dharma. Sehingga kita harus dengan hati sukacita, kita harus belajar membabarkan Dharma, menggunakan sutra dalam batin, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, membabarkannya kepada orang jika ada kesempatan, kapanpun merupakan waktu untuk membabarkan Dharma, menggenggam waktu. Jika bisa demikian, maka orang-orang yang dalam seketika mendengarnya, mereka segera akan mencapai yang paling akhir, Anuttara Samyak Sambodhi. Setiap kurun waktu 24 jam dapat dibagi menjadi 30 sui unit waktu. Artinya, dalam selang waktu pendek, ketika mendengarkan Dharma, dikarenakan ada keyakinan, mampu memahami makna dan prinsip hingga mencapai tingkat menakjubkan, sehingga dapat mencapai kebodian bodhi yang paling akhir. Kita sering belajar bagaimana membabarkan sutra, dan ketika kita mendengarkan kembali, dengan segera bisa memahami, sehingga bedah buku setelah mendengarkan sutra adalah sangat penting. Semua orang bisa belajar kembali. Bab perumpamaan kota gaib, bukankah Pangeran ke-16 demikian? Setelah mendengar kemudian mengulanginya, membabarkan kembali sutra teratai? Ini menandakan kita juga harus demikian belajar. Demikian kita mendengarkan kembali orang lain menyampaikan, kita akan dengan cepat memahami. Semakin cepat, inilah mereka akan segera mencapai yang paling akhir. Anuttara Samyak Sambodhi, sangat cepat. Setiap kurun waktu 24 jam, tidak peduli siang ataupun malam, dapat dibagi menjadi 30 unit waktu. Siang hari, malam hari, di antara unit waktu, yaitu waktu yang sangat cepat. Dapat mendengarkan Dharma, Dharma dapat didengar seringkali dalam kehidupan. Mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga, merasakan dengan tubuh. Pagi hari, malam hari, semuanya merupakan tempat mendengarkan Dharma. Kurun waktu 24 jam juga bisa, sehingga ini adalah keyakinan. Kita harus dengan keyakinan yang mendalam, memahami prinsip kebenaran dari sutra ini. Makna yang sangat penting. Kita harus konsentrasi, bukan hanya sekedar mendengarkan. Kadangkala kita, orang itu, kenapa tidak merespon? Ternyata dia sedang mendengar radio, mendengarkan Dharma, mendengar dengan konsentrasi. Konsentrasi adalah fokus, makna yang sangat penting. Prinsip kebenaran diserap ke dalam batin. Ini dinamakan memahami makna dan prinsip
hingga mencapai tingkat menakjubkan, sehingga dapat mencapai kebodian Buddha yang paling akhir. Jika bisa demikian, kesadaran Buddha, Bodhi adalah sadar, dapat memahami sampai paling akhir, memahami dengan tuntas prinsip kebenaran yang Buddha tersadarkan. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus demikian, harus dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Sebenarnya hal yang biasa saja jika kita hanya melekat pada kitab sutra, supaya kumpulan mestika surgawi datang memberi persembahan. Jika seperti demikian, kita tidak bisa lagi melafalkan sesuai naskah sutra. Demikian mana bisa? Kita harus memahami dengan jelas makna dari semua naskah sutra. Menyerap ke dalam batin, ternyata demikian. Harta kekayaan ada pada batin kita. Setiap orang memiliki gudang mestika. Anak yang malang ternyata merupakan anak orang kaya. Ternyata manusia awam memiliki sifat hakiki Buddha. Kita dengan sifat Buddha, hati nurani, semuanya ditunjukkan ini merupakan hati nurani. Dengan kemampuan bersumbangsi di dunia, dengan demikian memberi persembahan. Inilah kita melafalkan sutra dengan sukacita, sangat sukacita. Dharma diserap ke dalam batin, dalam kehidupan. Semua dengan Dharma membentangkan jalan, sukacita Dharma di tengah masyarakat. Bukankah ini menaburkan bunga dari langit? Prinsip kebenaran yang sama. Singkat kata, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.